Intelijen dan kepolisian tidak kecolongan karena demo itu diizinkan secara konstitusional. Jadi kita tidak bisa melarang. Bukan bicara demonya, aksi massa, rusuh. Ya. Penjarahan. Awalnya bahkan penjarahan itu beredar di media sosial, beredar di WhatsApp terlebih dahulu sebelum ke Bu Sri Mulyani. Saya dapat juga itu. Bahwa warga Bintaro misalnya bersiap-siap itu belum kejadian. Iya. Pada waktu itu kita sudah memberikan satu warning lah, antisipasi. Tapi demo ini kan awalnya tertib, kemudian konstitusional, dan kita tidak bisa melarang. Kalau melarang malah kita melanggar. Tapi setelah ada indikasi terus kita bergerak. Sebelum ada bukti memang susah. Kita mau menangkap langsung, nah ini pelanggaran HAM. Sekarang memang kita agak dibekali HAM. Sebetulnya Ubed, sebentar Ubed. Bukan menangkapnya, Pak. Jadi Anda benar. Anda benar di satu kunci tentang bagaimana BIN mengingatkan Sri Mulyani keluar, Ahmad Saroni keluar, Nafa Ubah keluar, Eko keluar, Uya Kuya keluar, sehingga nggak ada orangnya. Iya. Tapi sampai dengan posisi kerusuhannya, mereka nggak bikin apa-apa. Di situ. Oke. Intinya begini. Jadi sebenarnya udah tahu. Kita ini support. Artinya ketika Ahmad Saroni keluar, Uya keluar, Eko keluar, Nafa Ubah keluar, Sri Mulyani bahkan diingatkan di Sri Mulyani ini keluar, itu BIN tahu, aparat tahu, tapi kemudian kenapa kemudian kerusuhannya, penjarahannya terjadi? Itu menarik. Ada data lain, Aiman, yang sebenarnya terlihat di sini. Rata-rata semua pengambilan penjarahan terjadi menjelang yang namanya malam hari. Itu harus dilihat tuh rata-rata begitu kejadiannya. Nah, artinya ada indikasi tertentu. Kenapa indikasi penjarahan itu terjadi rata-rata di posisi malam hari, kecuali rumahnya Ahmad Saroni. Yang kelihatan. Selebihnya yang lain terjadi pada malam. Nah, itu artinya dalam bahasa lain kalau kita bicara indikasi hukum, ini kelihatan nih ada pembiaran atau kemudian bahasa lainnya tadi yang Ubed bilang, gagal kepolisian gitu. Gagal BIN mengantisipasi gerakan penjarahan itu. Kita support of information. Jadi diberikan support information, adapun penanganan selanjutnya memang bergantung kepada kemana secara bersama-sama. Tapi prinsip supportnya kemana? Kalau support kemana ini pasti ke presiden ada. Ya. Kepolisian pasti ada. Iya. Artinya sebelum penjarahan itu BIN tahu akan ada penjarahan. Mengarah ke sana itu kan selalu terus diantisipasi. Kita Bukan, pertanyaan saya gini, sederhana. BIN tahu kalau ada penjarahan, bakal ada penjarahan. Bakal ke arah sana itu arahnya sudah terantisipasi. Tapi prinsipnya adalah bagaimana setelah itu ada penindakan hukum oleh kepolisian pasti. Ya, karena kalau belum sudah terjadi. Tapi pada waktu itu begini, ini juga harus dibangun juga, saya harus fair juga. Pada waktu itu kan polisi lagi terpecah belah karena menghadapi pendemo yang luar biasa sampai pagi bahkan. Apakah dia bisa mengamankan itu? Itu menjadi pertanyaan. Nah, di situ tertarik kenapa sampai polisi terpecah belah? Karena itu tertarik. Karena dalam tanda kutip diserang oleh perusuh sampai pagi. Nggak bisa. Dibakar markasnya. Begini Aiman. Bahkan Polres Jakarta Timur, beberapa polsek di sana juga hancur. Dekat rumah gua aja polisi diserang. Justru itu makanya ketika mengharapkan pengamanan, apakah tidak terlalu gini cerita cara ngelihatnya. Kalau sampai Anda mengeluarkan polisi terpecah, itu artinya harus ada evaluasi di dalam tubuh kepolisian sendiri. Itu hal lain, betul. Enggak, posisi sampai dalam menghadapi situasi kayak kan isunya penggantian Kapolri ini di belakang ini. Di belakang ini adalah persoalan penggantian Kapolri. Saya nggak usah sebut nama ya. Ada dua masalah di sini yang tajam menarik dalam soal penggantian Kapolri. Nah, kalau dari situ kemudian terpecah, maka antisipasi apa yang disebut oleh Wawan itu menjadi berbeda. Enggak, maksudnya gini, ini kan kenapa pada waktu itu BIN sudah memberitahu yang melakukan pengamanan seharusnya kan polisi. Tapi masuk akal ketika polisi tidak datang secara serta-merta karena sedang mengalami hal yang luar biasa di markas dan lain sebagainya. Bahkan keluar pun, saya sempat keluar keliling. Betul. Dan yang menjaga itu tidak ada satupun polisi, tapi ojol-ojol yang menjaga, yang melakukan pengalihan lalu lintas dan sebagainya. Karena mungkin polisi akan diserang. Situasi semua capek ya. Semua persiapan dari sejak pagi bahkan malamnya sampai malamnya lagi. Betul. Kelelahan. Betul. Dan itulah maka kadang-kadang emosi itu naik. Inilah yang perlu dijaga antara pendemo dengan aparat keamanan. Nah, situasi seperti itu di tengah rusuh, maka kadang emosi itu kalah dengan rasio. Oleh karenanya ketika ada informasi seperti ini, kadang penanganannya tidak serta-merta seperti di atas kertas. Keamanan dari person yang di lapangan juga menjadi pertaruhan. Oke, pertanyaan gini. Gitu.
Karena begitu kompleksnya, Iya. apakah kejadian kerusuhan, saya nggak bilang demo unjuk rasanya ya, kerusuhan by design oleh pihak-pihak tertentu, Kalau yang malam itu ada yang menggerakkan. by design, Ya. Kalau yang termasuk pagi- pembakaran Polda, pembakaran Ada. Mapores Jakarta Ya. Timur dan seterusnya, Ya, itu. polsek-polsek. Kalau ini by makanya design. saya Oke. adik-adik mahasiswa selalu saya ingatkan, kita harus berpikir kritis. Mahasiswa sekarang kritis-kritis memang. Bahkan nilainya juga kritis. Pertanyaannya, kalau ada by design, berarti benar apa yang dikatakan bahwa betul ada arah ke arah makar. Pertanyaannya kemudian tidak ada proses hukum terhadap orang-orang atau mastermind dari situ. Mastermind tetap dicari. Sampai sekarang Begitu dari sulitnya kah, pergerakan- Pak Wan? Kan kita harus berpijak pada bukti. Pada lapangan yang ditangkap nanti mengarah kemana termasuk donasi. Kalau wartawan saja bisa misalnya mewawancarai Ahu tadi, link-linknya, masa penegak hukum nggak bisa? Bukan nggak bisa. Yang paling penting ada bukti. Kalau masalah hukum, Wartawan dapat buktinya. Ya betul. Ini kan soal tindak lanjut. Dalam masalah hukum jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Nanti Pasti. jadi masalah. Pasti. Maka nanti apa yang disampaikan oleh wartawan pun ini menjadi clue yang nantinya akan didalami. Jadi tidak ada pembiaran, by omission, Ya. tidak ada itu. Ini saya tidak bicara mana yang benar, mana yang salah. Silakan pemirsa untuk menyimpulkan. Oke. Terakhir, silakan. Baik, ya saya seperti tesis saya pertama, bahwa dari 2014 sampai dengan 2024 terjadi penumpukan masalah. Tidak ada yang tidak mengakui bahwa ada terjadi penumpukan masalah yang akar masalahnya secara struktural tidak diselesaikan. Itu harus diakui terjadi. Harus diakui, betul. Diakui. Tesis kedua, karena begitu ceritanya penumpukan masalah terjadi, maka kepemimpinan bukan aset bangsa. Kepemimpinan bukan lagi aset nasional. Kepemimpinan menjadi beban bangsa, beban nasional. Nah, ketika beban itu dialihkan ke rakyat, dia muncul sebagai ledakan. Ini yang tidak dilihat oleh para pemimpin. Bahwa mengalihkan beban itu kepada rakyat akan melahirkan beban. Analisis Wawan ini analisis linier yang disampaikan Wawan. Sorry, situasi sekarang tidak bisa linier. Dia sudah dalam sekuensial dan kuantum. Makanya tadi saya bilang, ini perangnya bukan perang militer. Ini perang non-militer. Berpadu antara hybrid war dan totality war. Nah, artinya semua lini termasuk BIN, termasuk kepolisian dan yang namanya TNI harusnya menghadapi situasi kayak gini. Sebutan tentang New Endowment for Democracy itu menggambarkan bahwa sesungguhnya bangsa ini tidak steril. Jadi catatan penting dari yang disebut oleh Buniani tadi sesungguhnya menggambarkan bagaimana kita bisa mensterilkan kalau memang sistem yang kita terapkan itu sistem gaduh. Sistem gaduh yang kita terapkan. Ingat nggak? SBY ngomongnya apa? Ojo dumeh, jangan gaduh. Ini kita menerapkan politik gaduh. Bagaimana? Itu SBY. Jokowi Widodo tidak menggunakan itu, tapi bagaimana kita mau ngebangun? Sama. Sekarang Jokowi Prabowo Subianto ada traumatik menghadapi itu, sehingga membutuhkan yang namanya kedamaian. Nah, kita singkatin sekarang. Caranya gimana? Semua pihak menghendaki yang namanya TGPF, tim gabungan pencari fakta. Cuma persoalannya adalah ketika diserahkan kepada kepolisian. Saya harus mengatakan sama ini penontonnya soalnya dari Aceh sampai dengan Papua. Maluku nih yang nyampe ke handphone gua nih. Oh, luar biasa. Ya, penonton ini. Saya harus menyampaikan begini logikanya. Apakah memang posisi kepolisian itu sudah dalam posisi full trust atau posisi di titik nadir? Itu pertanyaan besar. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh kepolisian. Itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Kenapa? Tadi sudah disebut public distrust-nya. Kalau istilah di Indonesia bukan public distrust. Social distrust-nya tinggi. Nah, itu beban besar. Nah, untuk bisa mencapai social distrust, kata kuncinya perbaiki di APBN. Bukan ngebebanin. Karena itu yang bisa dicapai segera. Kalau Anda merasa bahwa kelas menengah turun, sekarang grojokin duit ke kelas menengah ke bawah. Grojokin tuh duit. Jangan cuma dikasih makan bergizi gratis, tapi kemudian mereka tidak punya kerjaan. Lo nyuruh tangan orang di bawah. Padahal mestinya mereka menunjukkan harkat martabat. Nah, itu yang tidak dilakukan, kalaupun yang dilakukan. Saya juga memberikan pendidikan soal sekolah rakyat. No, beda. Soal pendidikan dengan pendidikan itu dengan memberikan pekerjaan itu beda. Mereka, mahasiswa ini, mikir nanti setelah lulus bisa kerja apa enggak. Sementara harapan lapangan kerja itu tipis. Nah, itu yang kemudian orang hopeless. Ada posisi tidak ada harapan. Nah, hal yang keempat sebagai penutup dari saya sekarang. Mari kita lihat begini. Kalau kita punya filosofi persatuan Indonesia. Tadi kita berdebat rame, diskusi rame-rame. Dengan frame macam-macam, dengan pendapat macam-macam. Kita sesungguhnya diarahkan oleh para pendiri Republik ini. Memiliki persatuan Indonesia. Yang kata kuncinya adalah kemanusiaan. Saya ingin mengatakan sama Anda, Aiman dan pendengar, termasuk para penegak hukum. Yang ditangkap dalam periode Prabowo Subianto 2019. Yang protes di KPU. Mati berapa orang? Itu ketika diperiksa,
disiksa. Mereka ngomong nih sama saya nih datang nih, Bang, kami disiksa. Jadi yang namanya tadi bicara soal Pak Presiden menyatakan demokrasi boleh, bersuara boleh, tapi ketika proses hukum melakukan penyiksaan, gimana ceritanya? Sampai maaf ya, sampai ada katanya yang sampai cacat dalam pemeriksaan itu. Nah itu yang mestinya kita tahu. Nah dari posisi itu maka kata kunci berikutnya setelah kita lihat posisi keadilan dalam posisi Persatuan Indonesia untuk Kemanusiaan, di situ muncul bagaimana cara kita bermusyawarah. Cara musyawarah memang hanya bisa terjadi pada orang-orang cerdas. Orang-orang yang arif bijaksana, orang-orang punya pengetahuan cukup. Jangan rakyat jelata yang tidak mengerti bagaimana perbedaan pendapat diajak untuk kemudian mengambil musyawarah mufakat, nggak bisa. Itulah iklim Indonesia. Maka Prabowo mengundang para pemuka agama, baik di Sentul maupun di istana. Tujuan mari kita bersatu. Persoalan pokoknya, apa sungguh bersatu? Semu. Kenapa? Karena kebijakannya masih salah di bidang perekonomian. Masih belum proporsional untuk memberdayakan rakyat. Terakhir dari posisi ini, maka kalau kita bicara dalam rangka tadi demo, mari kita hapuskan. Saya setuju sama Anda. Hapuskan tudingan negatif. Tapi tegakkan hukum secara fair. Iya dong. Tegakkan hukum secara fair. Profesor mesti bicara menggunakan data Bank Dunia. Bank Dunia nggak fair. Dunia dia apa? Nggak fair. Dia gunakan sekarang 6,9. Sebelumnya dia pakai 3,9. Sebelumnya dia pakai 2,9. Pakai yang mana angkanya? Pakai 6,9. Nanti dulu. Kenapa kayak gitu? Karena kita rata-rata menjadi perpanjangan tangan asing. Sehingga kita tidak terima kalau pada posisi menyenangkan kita pakai data asing. Kalau kita nah ini gimana ngukurnya? Artinya, jaket Anda dipaksakan ke saya. Nggak cocok, Aiman. Nggak cocok. Di sini sesungguhnya diperlukan kedaulatan data. Pusing nih ngomongnya nih. Tapi kedaulatan data itulah yang menyatakan apakah kita punya kejujuran atau tidak. Bangsa ini miskin kejujuran. Atas sih. Terima kasih. Baik, saya hanya punya satu ungkapan. Kebenaran tidak muncul dari ruang gelap gulita. Tapi kebenaran muncul dari situasi yang terang benderang. Dan salah satu yang bisa memunculkan keterang benderangan itu adalah kita